Halo semuanya, Halo, balik lagi dengan gua Daniel Mikta. dan welcome back to our channel Nulis Jurnal. Ya. Dan topik yang mau kita bahas hari ini adalah seputar rejection. Ya. Jadi kan teman-teman sudah submit jurnal dan itu tidak selalu laki, tidak selalu beruntung. Ada saatnya ditolak, ada saatnya di reject. Tapi kita mau tahu nih alasannya tuh di reject apa aja. Tapi sebelum itu gue punya satu pertanyaan pembuka untuk lo. Pertanyaan simpel sederhana banget. Kira-kira lo sudah berapa kali di reject? Supaya Good mau question. nggak terpikir ya, tiba-tiba gue mau terpikir juga pertanyaan berapa kali kira-kira? Penting sih. Berapa coba kira-kira? Sejauh ini bentar, paper lu dipublish sudah terpublish dan under review berapa sekarang yang Yang terpublish 4, yang jurnal ya. ya jangan jurnal ya, karena kan itu kan Yang jurnal 4, under review 1. artinya taruhlah 5. 5. Nah, 5 itu berapa kali kira-kira di total di reject lo? 3 kali rejection. Enggak, total semuanya untuk 5 4. itu 4 kali rejection. Oke. Kalau gua 3 atau 4 ya. Oke. Kalau paper gue yang disubmit sudah ada yang publish, ada 4 yang publish, yang lain masih under review, dan itu kayaknya gue sudah total ter-reject itu mungkin ada 10 kali. Bisa dibilang mungkin 10. Bisa dibilang mungkin 10. Karena banyak satu dan lain hal dan kita mau bahas di sini. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal apa saja bentuk-bentuk dan hal-hal mengenai rejection ini, jadi kita mesti tahu dulu di tahap mana aja kita bisa mendapatkan rejection dalam proses review itu. Nah, mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh Daniel. Oke. Nah, jadi pas teman-teman pertama kali submit jurnal, itu kan teman-teman masukin ke proses submissionnya, itu kan akan dilihat oleh editor. Ya. Oleh editor in chief atau sebutannya apa lagi ya? Editor, Subject editor. dan segala macam. Nah, mereka akan melihat dulu nih, mereka akan screening nih si jurnal ini. Nah, di proses itu bisa terjadi rejection. Jadi mereka ada satu dan lain hal yang nanti akan kita jabarkan. Tapi yang jelas di proses itu editor bisa langsung reject. Jadi kita sebutnya biasanya death rejection. Ya, Death rejection. Jadi itu langsung dibalikin dan teman-teman ya nggak bisa submit lagi di situ. Nah, tapi kalau teman-teman lolos tahap ini, misalkan alasannya karena satu dan lain hal, editor yang mungkin merasa ya sesuatu lah misalkan, Ya. nah dia akan meneruskan itu ke proses reviewer. Dia akan mengirim itu kepada reviewer, ya minimal 2, 3, mungkin ada kasus 5 reviewer kayaknya. Ya. Ada kasus seperti itu yang banyak, yang impact factor-nya tinggi-tinggi, reviewernya cukup banyak. Nah, dikirim ke mereka dan reviewer akan memberikan komen. Nah, pada waktu reviewer memberikan komen, bisa aja komen-komennya mereka kan pada dasarnya menolak atau menerima dengan perbaikan misalkan, atau ada lagi disuruh dibalikin ditolak tapi ada consider untuk resubmission misalkan. Contohnya ada kasus seperti itu. Nah, jadi ada sekarang kita jadi di tahap itu bisa terjadi rejection oleh reviewer. Atau bisa aja terjadi rejection misalkan ada kasus di mana reviewer memberikan komentar lalu editor merasa perlu di reject dan dia akan reject sesudah round pertama review. Nah, lalu sesudah itu kalau misalkan ada komentar dari reviewernya, lalu kita membalas komentar di round pertama dan akan masukkan komentar kita atau respon kita akan dimasukin lagi ke sistem dan reviewer akan melihat lagi komentar kita seperti apa. Jadi atau kita sebut dengan round 2 review proses misalkan. Nah, di round 2 ini bisa aja argumen kita dirasa kurang begitu valid misalkan. Misalkan reviewer bertanya, ini dia bertanya sesuatu yang kritikal dan jawaban kita, respon kita tidak begitu kuat. Kurang memuaskan dia, dan akhirnya di round 2 ini dia bilang, oke, jawaban kamu tidak memuaskan, saya tolak. Nah, jadi bisa terjadi tadi penolakan di round kedua. Tapi ada kasus-kasus tertentu lagi, yang kasus keempat adalah sudah lewati sekian round dan reviewernya sudah setuju, dan ternyata keputusan akhir kan ada di tangan editor, dan akhirnya dia bilang, menurut hikmat saya, menurut pemahaman saya harus memutuskan mereject paper ini karena satu dan lain hal. Jadi kasusnya reviewernya semua sudah setuju, dia yang menolak di bagian-bagian akhir. Ada kasus seperti itu dan kita akan kasih contohnya nanti seperti apa. Paling jadi bisa dibilang ada empat proses, ada 4 tahap yang bisa terjadi rejection di 4 tahap ini. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang proses di tahap mana aja kita bisa mengalami rejection. Sekarang kita mau masuk ke bagian berikutnya dari video ini, yaitu alasan apa saja sih yang biasa dipakai oleh reviewer untuk menolak paper kita. Nah, kalau menurut lo alasan yang sering lo terima lo dari berapa banyak rejection tadi itu tuh alasan yang paling sering apa misalkan? Alasan pertama misalkan. Ya, misalnya alasan yang pertama tuh bisa dibilang yang akan mereka cek itu ketika rejection itu adalah
paper kita tidak sesuai dengan tema si jurnalnya. Tidak sesuai dengan Ya. tema jurnalnya. Ya, atau keluar dari scope si jurnalnya. Jadi katakanlah temanya tentang misalnya di kasus gua tuh temanya tentang energi dan building. Tapi gua ngasih jurnalnya tentang manajemen konstruksi atau nggak ada hubungannya, ya masih ada tentang building tapi main message-nya bukan nggak tentang berhubungan sama- energi. Oke. Jadi cuman fokus ke konstruksinya segala macam. Nah, itu Dan- bisa ke reject juga. Dan itu biasanya terjadi di desk rejection biasanya. Di desk rejection. Di tahap paling pertama tadi. Ya, yang mana yang memutuskan itu adalah si editor in chief. Oke. Lalu alasan kedua apa, Mik? Kenapa Nah. kira-kira di reject lagi? Biasanya adalah karena kualitas paper kita kurang begitu memenuhi standar dari si jurnalnya. Tersebut. Oke. Jadi novelty kita tuh ibaratnya kurang lah. Ya. Kurang nendang lah intinya, novelty-nya Ya, kurang ya, nendang. Dan biasanya ini terjadi untuk kalau lu submit ke jurnal-jurnal yang impact factor-nya tinggi. Karena mereka sangat selektif dan mereka mikir, wah kita benar-benar mencari. Dan beberapa kasus di kasus gue beberapa kali ya cukup banyak lah ada kasus-kasus seperti itu di mana kita merasa ide kita itu novel bagus, ternyata dirasa oleh editor ini kayaknya kurang nendang pesannya, jadi dia tolak di tahap awal. Dan ini untuk alasan seperti ini biasanya juga ini terjadi dalam proses tahap pertama, yaitu desk rejection tadi oleh editor in chief atau subject editor. Ya. Alasan ketiga apa lagi, Mik? Kenapa dia suka ditolak nih? Misalkan. Biasanya sih ada juga content wise. Maksudnya Saya gimana? udah masuk di bagian konten dari paper kita. Jadi skopnya mungkin cocok ya? Skopnya mungkin cocok. Oke, ada novelty lah ya. Novelty-nya Meskipun ada. mungkin sedikit atau half. Jadi tapi kadang-kadang si penolakannya itu datang dari misalnya metodenya meragukan. Oke. Jadi metode yang kita pakai misalnya diragukan oleh si reviewer misalnya, atau struktur paper kita kurang lebih kayak gitulah. Tapi biasanya yang bagian ini yang udah content wise itu biasanya udah lolos di tahap desk rejection. Jadi ibaratnya itu udah dalam proses review. Jadi round 1 lah. Jadi kurang lebih. round ya. Jadi review sudah dapat komen review dan dia merasa wah ini kayaknya metodenya mungkin kurang benar kali gitu. Ya, ya. Seperti itu Ada Kurang kasus powerful. seperti itu. Oke, itu sudah 3 alasan. Alasan keempat apa, Mik? Yang biasa dipakai alasan untuk mereject paper kita. Misalnya Ada juga soal etik. etik. Oke. Nah. Oke, gue bisa. Oke, coba dari dulu. Gimana? Ya, di sini juga yang soal etik macam-macam sih, tergantung si papernya. Ada persoalan karena interview misalnya, kalau interview kita harus menyertakan surat atau apalah. Consent form biasanya. Ya, kayak gitulah kurang lebih. ya, kalau etika menyatakan review. kalau tidak ada hal-hal mungkin berbau ras kali atau rasis segala macam kayak ya, gitu-gitu. Jadi ya itu juga matter itu. Oke. Jadi sudah itu alasan keempat, dan alasan berikutnya yang biasa dipakai apa kira-kira? Gaya penulisan yang buruk. Gaya Atau penulisan yang buruk. ya, Misalkan kayak atau gimana tuh gaya penulisan yang buruk? ya lebih kepada ini sih, bahasa Inggris misalnya. Oh, jadi grammarnya mungkin nggak benar, hancur total. Gitu ya? Gua nggak bilang hancur total sih, tapi belum terlalu banyak typo atau Oke, grammatical error yang ditemukan Oke. oleh reviewer atau editor ketika membaca itu. Jadi biasanya sih ya grammar udah pasti, mungkin ada 1 atau 2 gitu ya. Bahkan sekelas associate editor yang di jurnal itu pun kadang melakukan kesalahan segala macam. Tapi ini terlalu banyak, jadi benar-benar bikin si itunya tuh agak apa sih, jengah gitu Ya. Kayak wah, kok ada lagi agak muak, mengganggu, udah muak. irritating nih ya, muak. Muak. Nah, kita tolak aja, terlalu banyak kesalahan. Ya, terlalu banyak ini nih, jadi udah nggak bisa dimaafkan. Nah, itu bisa salah satu faktor juga itu. Ya. Karena kan memang pada dasarnya ada jurnal sebagian besar jurnal mereka pada dasarnya men-state bahwa
grammar itu bukan menjadi kriteria utama. Yang kriteria utama kan sebenarnya pesannya, novelty-nya dan segala macam. Cuma memang kenapa bagian struktur penulisan itu penting menurut gua sendiri, karena kalau penulisannya salah, interpretasi dari pembaca juga bisa saja salah. Nah itu poin penting. Jadi gimana? Kalau gue bisa share, nah jadi ada beberapa yang gue pernah lihat si penolakannya itu bukan karena nggak bisa bahasa Inggris, enggak, itu bukan masalah itu. Bahasa Inggrisnya oke apa segala macam, tapi gimana dia menyampaikan si apa namanya pesannya itu nggak tersampaikan, jadi nggak clear. Misalnya di mana lu meletakkan titik sama koma, lu motong kalimat di mana, lu motong katanya di mana, kalimatnya pakai apa. Nah itu kan kayak jadinya nggak clear kita yang baca. Nah itu kalau masih 1 atau 2 kalimat sih nggak apa-apa, tapi kalau hampir the whole paragraph, jadi nah itu kan bisa jadi mengganggu juga itu ketika bacanya, ini kok begini semua kayak gitu loh. Benar. Jadi menghilangkan mungkin dari kualitas bahasa Inggris, yang kedua lebih penting lagi adalah menghilangkan makna atau makna yang disampaikan itu bergeser dan nggak ketangkep sama si reviewer. Itu yang paling penting. Tapi ngomong soal penulisan, ada juga kasus di mana memang bukan bahasa Inggrisnya memang buruk, tapi analisanya si orang ini memang salah total, atau bisa dibilang bukan salah total, melenceng dari yang seharusnya. Misalkan interpretasinya dia yang memang tidak akurat dari data yang dia punya, misalkan itu bisa terjadi. Jadi bukan masalah bahasa Inggris, tapi memang dari awalnya dia menginterpretasikan sesuatu itu memang sudah kurang benar, sehingga ya bahasa Inggrisnya benar tapi interpretasinya salah, dan itu kita menganggap analisanya ini kurang benar. Dan itu kalau sudah berulang beberapa kali, tentu itu menjadi alasan cukup kuat lah untuk seorang reviewer atau untuk seorang editor berkata, kita tolak aja nih paper karena analisanya tidak begitu bagus, analisanya melenceng dari yang seharusnya. Misalkan ada kasus seperti itu. Misalkan contoh kasus, ada gue cerita di kasus gue, ada satu paper misalkan yang menganalisa statistik dari suatu negara. Kemudian dia ngomong kalau dia temukan dari analisa statistiknya bahwa perempuan, dia salah satu variabelnya adalah jenis kelamin, pria dan wanita, dan ditemukan wanita itu signifikan terhadap suatu hal tentang perilaku seputar air. Lupa lah persisnya seperti apa tentang air, dan perempuan itu signifikan. Lalu sesudah itu interpretasi yang dia berikan atau konklusi konklusi atau saran yang dia sampaikan dari finding itu kita rasa tidak benar. Misalkan contoh, dan argumennya nggak valid. Misalkan dia kalau nggak salah dia ngomong seperti ini, oke, karena perempuan signifikan sehingga kita harus melibatkan dia dalam proses pengambilan keputusan soal air di rumah atau di mana gitu, saya lupa kurang persis. Dan kemudian dan itu bisa dilakukan jika perempuan mengurangi pekerjaan rumah dan juga tidak membeli barang-barang yang berhubungan dengan kosmetik atau kemewahan. Jadi ada argumen seperti itu, dan kita rasa wah ini nyambung. Gimana ceritanya bisa dari situ sampai ke argumen seperti itu. Jadi analisanya konklusinya kita rasa tidak didukung oleh data. Ini kan datanya ngomong ini, tapi tiba-tiba dia kasih argumen konklusi seperti ini, dan itu ada beberapa kali dan kita bilang ini kita tolak aja nih. Ini artinya dia tidak bisa menginterpretasikan finding yang dia sudah dapat gitu. Jadi kita harus tolak. Alasan lain kira-kira apa lagi yang ditolak oleh seorang editor? Ya mungkin terdengar receh kali ya, tapi kayak conflict of interest itu juga penting. Oke, conflict of, misalkan contoh gimana conflict of interest yang ya misalnya kasusnya adalah misalnya ada satu lu atau ada satu editor, atau katakanlah ada satu jurnal, terus salah satu editornya misalnya submit sendiri kan, tapi mungkin sama mahasiswanya atau sama koleganya yang lain submit di jurnal yang sama. Nah itu bisa jadi bisa ditolak juga karena mungkin ada hal-hal yang tidak transparan atau apa, makanya ya ada hal tidak transparan. Biasanya dipertanyakan soalnya sama reviewer sama editor ya, atau editor in chief-nya. Makanya biasanya untuk menghindari itu harus di state di conflict of interest-nya kalau dengan secara eksplisit kalau saya adalah editor in chief di bagian ini, tapi proses submisi ini dijalani dengan proses yang sebenarnya dan
single blind atau double blind review, jadi nggak ngerti siapa yang review segala macam. Atau ada kasus tertentu di mana biasanya kan kalau kita tulis conflict of interest, biasanya kita masukin fundingnya dapat dari mana. Jadi bisa aja kita dapat funding itu dari suatu perusahaan komersial, lalu risetnya tentang suatu hal bagian dari perusahaan komersial itu. Nah, kita juga perlu state misalkan contoh conflict of interest yang mungkin muncul, misalkan bahwa funding tidak berhubungan dengan analisa dan finding yang ada dalam paper ini. Karena bisa aja kan kalau misalkan kita disupport sama suatu perusahaan komersial, tentu yang mau kita tampilkan yang baik-baik. Karena kalau tampilnya di paper itu ada sesuatu yang buruk, tentu kan itu akan mencoreng funding kita. Nah, jadi ada konflik of interest seperti itu yang bisa aja mengundang keingintahuan editor dan reviewer, dan dia bertanya dan ternyata dia temukan bahwa kita memiliki conflict of interest, kita menyembunyikan sesuatu, misalkan contohnya gara-gara fundingnya kita, sponsornya kita, atau alasan apapun, nah itu bisa langsung ditolak juga sama dia. Ya, tapi yang barusan lu bilang itu bisa jadi satu topik menarik juga tuh. Gimana publish paper, tapi kalau kita punya funding dari perusahaan atau apa itu yang memiliki karena ada beberapa limitasi yang harus, atau ada beberapa constraint yang harus kita penuhi. Jadi nggak semuanya bisa dipublish. Ada juga seputar conflict of interest. Ada satu jurnal yang baru gua baca, dia baru publish sebulan yang lalu kalau nggak salah. Dan itu salah satu penulisnya itu dari WHO. Ada dua dari 5 penulisnya. 2 dari 5 penulisnya itu dari WHO. Dan sedangkan mereka sedang mereview suatu metode yang lagi mau dipropos sama WHO. Dan itu kan bisa jadi conflict of interest karena ya mereka sedang menulis sesuatu yang sedang digodok sama mereka sendiri, dan itu policy itu kan berhubungan sama banyak orang, jadi dirasa kurang begitu valid. Tapi pada akhirnya diterima sih sama jurnal itu, walaupun dia harus tuliskan bahwa ini sama sekali tidak berhubungan sama policy yang lagi sedang di-develop dan hal-hal seperti itulah, supaya menghindarilah konflik of interest seperti itu. Baru paling ada lagi alasan lain kira-kira ini? Ya, yang paling standar adalah tidak mengikuti guideline yang diberikan oleh si jurnal. Oke. Misalnya kepanjangan si okay. paper kita dimintanya cuma 6.000 sampai 8.000, kita kasihnya 14.000. Ya itu tolak lah gue juga. Itu bisa langsung ketolak. Males juga baca. Yang bisa nggak ngikutin formatnya, reference-nya berbeda, macam-macam lah. Karena itu, dan biasanya itu terjadi di desk rejection sih, ya, bagian itu. Di bagian awal sudah ini. Ada lagi atau sudah cukup aja kira-kira alasannya, merangkum semuanya? Sejauh ini yang general. Kayaknya secara umum sih general lah. Walaupun ada hal-hal, gue ada satu hal yang kita terlupa coy, yang mungkin nggak disadari, tapi gue ingat satu hal. Bisa aja terjadi penolakan gara-gara ada konflik kepentingan dari editornya dengan yang submit jurnal. Misalkan editornya itu kompetitor grup lo. Oh ya, bisa juga. Itu kompetitor grup lo, dan ya hal seperti itu. Karena di kasus editor. Ya, editornya atau bahkan reviewernya itu suka berdebat lah sama grup lu gitu kan. Jadi lu dari kampus A, kemudian saingan lu dari kampus B, dan ternyata reviewer itu dikirim ke mereka, paper lu, draft lu dikirim sama mereka. Ya mereka akan berusaha menjatuhkan lu dengan sedemikian rupa. Itu ada kasus seperti itu di departemen gua. Jadi ya ada. Jadi departemen gua waktu itu kita lagi ngobrol. Ya waktu itu kita satu departemen lagi ada acara apa, lupa, kita ngobrol-ngobrol, kemudian ada satu profesor yang ngomong gitu, ya saya nggak pernah mau submit ke jurnal itu karena editornya itu kompetitor kita dan dia sudah reject paper kita berkali-kali, selalu ditolak oleh dia. Dan dengan segudang alasan yang dirasa kurang gitu valid oleh profesor gua di sini. Jadi ya itu alasan berikutnya yang mungkin tidak kita sadari. Tapi yang jelas politik itu terjadi dalam dunia akademis. Ya. Ada hal-hal seperti itu yang kita tidak bisa kontrol juga. Ya, agak susah sih kalau berhubungannya sama editor, karena yang pertama keputusannya mutlak kan, dan mutlak. Editor. Kalau reviewer sih kita masih bisa berargumen lah. Tulis, bahkan kalau kita nggak mau reviewer ini ketika di awal kan di proses submission. Kita bisa state kita nggak mau reviewer ini karena gini-gini. Ada conflict of interest segala macam. Tapi kalau editor agak susah. Tapi itu yang jelas itu terjadi. Ya. Dan kita masuk ke bagian contoh-contoh penolakan yang sudah kita alami. Ya, jadi sejauh ini. Jadi kita
menggali luka lama. menggali luka lama yang sudah ada. Dan kita akan coba kasih ke teman-teman itu kurang lebih tampilannya itu seperti apa. Teman-teman punya gambaran di sini. Ada 5-6 contoh mungkin akan kita mau share ke teman-teman. Dan oke, kita masuk aja langsung ke bagian pertama, itu dari gua, dari lu, dari gua. Dan kita masuk ke satu contoh rejection paper yang gua terima. Jadi contoh pertama yang mau gua kasih ke teman-teman adalah dari satu paper gua yang gua submit, dan alasannya sepele dan komentar dari reviewernya juga sepele. Teman-teman bisa lihat satu paragraf aja, kurang lebih satu paragraf lah. Dan dia ngomong, ini di tahap mana? Ini tahap desk rejection. Oke. Desk rejection. Jadi dia alasannya sederhana, bahwa dia bilang topik yang gua kasih, topik dari draft yang gua kasih itu di luar, outside of the area of interest of this journal. Jadi di luar interest, di luar scope oleh jurnal ini. Walaupun sebenarnya sih agak, alasan ini gue pernah diskusi sama supervisor gue, itu agak sepele karena ya kita tentu masukin situ gara-gara sesuai sama scope-nya dong. Ya kan. Jadi waktu itu supervisor gue cuma ngomong, ini kayaknya memang dia pengen nolak aja, tapi nggak ada alasan yang bagus dia kasih aja di luar scope sama jurnal ini. Jadi ya itu alasan, itu salah satu contoh penolakan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini contohnya draft decision letternya tuh seperti apa. Nah, lalu contoh yang kedua yang mau gue share ke teman-teman itu adalah dimana ini kurang lebih alasannya mirip, dimana dia sebutnya di sini adalah draftnya itu tidak appropriate, tidak cocok dengan journal readership. Jadi kurang lebih ya sama seperti scope tadi lah. Jadi dia berpikir bahwa ya ini scope-nya di luar scope jurnal ini. Jadi ya itu alasan-alasan yang sering biasa dipakai oleh pada waktu, dan ini terjadi pada waktu di tahap pertama, yaitu desk rejection. Nah, lalu tahap yang contoh rejection yang ketiga, dan ini sedikit sakit buat gue, sakit hati juga karena terjadi di tahap-tahap di sesudah round kedua, yaitu editor atau mungkin ada input dari reviewer juga ke editor yang tidak disampaikan ke kita sebagai author, dan dia berpikir bahwa data collection yang gue lakukan itu tidak sesuai sama ethical yang seharusnya. Karena gue waktu itu gue melakukan interview di salah satu riset gue melakukan interview cukup banyak orang, ada ratusan orang waktu itu kita interview, dan ternyata dalam proses itu gue tidak menyertakan ethical permission ibaratnya, atau ethical permission lah, atau ethical authorization dari badan-badan yang terkait. Jadi dan di sini disebutkan editor, gue harus mendapatkan external ethical review process dari author home institution, jadi dari institusi gue, dari kampus gue, dan dari negara yang bersangkutan. Bisa dari kampus atau bisa dari satu lembaga yang kredibel mengeluarkan ethical review, dan itu ditolak itu. Padahal sebenarnya kan questionnya kita sudah jelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kita itu sepele, tidak ada berhubungan general, tidak ada berhubungan sama ras atau hal-hal yang sensitif gitu, tidak ada seperti itu. Tapi editor merasa ini tidak cukup dan kita harus tolak. Jadi ya padahal ada satu komentar dari reviewer yang dia bilang, ini komentar kamu sudah cukup dan saya anggap ini layak untuk dipublish. Sedangkan ada satu reviewer yang kedua, dia cuma mengeluarkan komentar terima kasih atas jadi dia berterima kasih untuk komentar kita di dalam pertama, tapi dia nggak kasih komentar apa-apa. Mungkin feeling gua, mungkin dia ngomong juga ke editor karena kan biasanya kalau kita reviewer ada satu jalur lah yang dimana kita bisa komentar kepada jurnal itu tanpa diketahui oleh autornya seperti apa. Jadi dia komen ini kayaknya nggak dirasa pantas nih karena ethical reviewnya nggak ada, jadi ya langsung ditolak di round pertama itu. Dan contoh keempat yang bisa gue kasih adalah, dan ini juga sedikit buat sakit hati karena sudah melewati sekian banyak, ada 3 sampai 4 proses review, dan semua reviewernya, ada 2 reviewer waktu itu, dan mereka berkata bahwa oke, ini layak untuk dipublish. Tapi ternyata sesudah mereka ngomong seperti itu, editor dia mungkin baca lagi secara teliti semuanya draft gua, dan dia bilang ada satu definisi metode yang dia anggap itu nggak benar, dan akhirnya ditolak sama dia. Jadi dia menulis alasannya adalah analisa ini dilakukan berdasarkan definisi yang salah. Dan waktu itu kita benar-benar sakit hati, dalam tanda kutip ya nggak sakit hati itu, tapi kita benar-benar berjuang banget karena kita merasa bahwa definisi yang kita pakai itu benar. Jadi dan sedangkan editor ini bilang bahwa definisi lu salah, jadi analisa lu salah. Tetapi yang jelas analisanya benar. Cuma definisi dia cuma mempermasalahkan definisi, dan itu sempat jadi wah, kita kesel banget lah sama
kalau nggak salah ada 2-3 kali kita definisinya kita edit 2-3 kali. Kayaknya 2 kali round lah kita edit definisinya. Dan bahkan kita sertakan juga screen capture dari textbooknya. Jadi definisi dari textbook ini seperti ini. Jadi kita benar-benar kita copy 95% lah mungkin. Dari textbook itu kita copy di situ. Dengan sedikit lah paraphrasingnya cuma sedikit aja dari textbook itu, tapi dia juga masih merasa enggak, ini definisi salah. Jadi kita benar-benar sakit hati lah. Kayak gue sama profesor kita bilang udahlah, malas aja kita lanjutin, dan editornya juga menolak di titik seperti ini. Dan itu jadi ya ada alasan-alasan seperti itu juga. Paling selanjutnya kita masuk ke contoh lu aja, Mik. Dari contoh-contoh surat penolakan di kasus lo seperti apa? Ya. Nah, kalau yang di kasus gua, ini yang pertama tentang desk rejection juga sih. Jadi gua masukin waktu itu submit review paper, terus di reject tiba-tiba berselang 1 hari. Kaget gua. Kenapa? Jadi dia nge-reject, alasannya adalah editor mereject ini karena paper yang disampaikan itu adalah kualitatif. Jadi katanya sih nggak ada elemen, nggak ada data, nggak ada evaluasi, Metodenya tidak. metode yang dilaporkan di situ. Terus itu terlalu panjang. Alasan kedua itu Terlalu panjang. Terus akhirnya ya udah, ya desk rejection kan, cuman di tahap pertama langsung. pertama. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita coba lagi yang kedua. Dan akhirnya keterima dan publish kan. Publish. Bahkan impact faktornya lebih tinggi. Ada kasus-kasus seperti itu. Ini Oke, yang gimana? kedua ini udah lama sebenarnya. Jadi gue publish in review paper juga sebenarnya. Jadi udah sempat masuk round 1. Masuk round 1 ada dua reviewer. Terus cuman tiba-tiba habis itu round 1 dapat rejection. Karena alasannya yang pertama, manuskrip ini susah dibaca, susah dimengerti lah, dipahami. Jadi dan dia bilang mostly deskriptif. Jadi cuman gambaran dari existing studies, terus nggak komprehensif, mana yang relevan mana yang enggak. Dan di akhir dia bilang juga gini, kualitas bahasa Inggrisnya juga kurang bagus. Jadi banyak grammatical error yang ditemukan. Makanya si pembacanya, si reviewernya struggle untuk mengerti, memahami si apa yang kita sampaikan. Dan ya udah, akhirnya kita revisi lagi setelah itu. Ya ini beberapa contoh rejection yang gue dapatkan. Oke. Nah, sebelum kita tutup video ini, ada lagi nggak hal-hal yang menurut lo penting supaya kita bisa kasih saran ke teman-teman supaya nggak di-reject lagi nih papernya tuh? Ya. Kalau dari gue, yang pertama itu adalah dalam proses penulisan si jurnal itu kita harus memposisikan diri kita sebagai pembaca atau sebagai reviewer. Karena terkadang kita udah tenggelam dengan keasikan kita sebagai penulis. Jadi udah kita konsennya ke konten aja terus. Nah, karena kita mengerti setiap kalimat yang kita tulis, setiap kata yang kita tulis kita mengerti. Tetapi bayangannya kita udah punya jawabannya semua lah. Tapi kan kita nggak tahu sama sekali ketika itu dibaca sama orang akan seperti apa, bagaimana interpretasi mereka, apakah sama dengan yang kita harapkan atau enggak. Itu jadi poin penting banget itu. Triknya gimana dong kalau mau kayak gitu biasanya? Nah, kalau gue biasanya ada dua nih. Biasanya kirim ke orang lain yang masih dalam satu grup sama kita, ibaratnya kayak internal peer review lah ya, masih dalam satu grup riset. Jadi mereka masih memahami topik kita, memahami riset kita. Harapannya adalah ekspektasinya untuk dapatkan konten feedback dari mereka. Konten feedback. Ya, jadi mereka terkadang kolega kita tuh bisa ngasih feedback yang bagus dari kontennya.
kenapa harus gini metodenya, kenapa nggak pakai ini, critical feedbacknya tuh ada di bagian situ. Nah, yang kedua adalah kirim ke orang lain tapi nggak berasal dari head group kita. Ibaratnya tuh circle-nya agak gede dikit, dengan harapan mereka bisa ngasih komen terhadap clarity ya, jelas atau tidak gitu. Ya, jelas atau itu bisa enggak, dipahami atau tidak. Apakah bahasa Inggris kita sudah cukup dipahami dengan kalimat itu, tersampaikan nggak pesan yang kita mau, ide-ide utama kita, atau enggak sama sekali. Karena yaitu kita sempat diskusi, lu bilang kalau terkadang profesor kita sendiri nggak mengerti kan. Terus juga kadang-kadang dalam tanda kutip karena profesor gue cukup detail kasih komen, dan sangat detail, lebih detail dari supervisor gue. Jadi, dan biasanya kan kita banyak diskusi sama supervisor kan ya. Kita banyak diskusi sama supervisor, kemudian kita tulis paper. Tapi pasti profesor gue dia bertanya hal-hal yang sepele, misalnya ini apa, nah kayak gitu dia nggak paham beberapa term gitu kan, misalkan dia bilang ini apa, saya nggak paham, atau ini metode ini apa, saya nggak paham. Jadi dia minta kita harus jelaskan, walaupun sebenarnya pernah gue ingat satu hal, gue pas dia komen seperti itu gue langsung balas gitu kan, gue bilang ini term yang umum di bidang ini, jadi seharusnya orang yang pembaca dia tahu term ini gitu. Tapi dia ngomong ya bisa aja pembaca tahu tapi reviewer dia nggak paham, dan dia bisa bertanya gitu loh, dia bisa bertanya dan bahkan bisa menolak ini apa, dan maksudnya reviewer bisa menjelaskan lagi, bisa meminta kita untuk menjelaskan ini maksud kamu nih apa term seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan juga, karena walaupun kita berada di bidang yang sama kurang lebih, tapi ternyata profesor gua kurang begitu paham sama seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lah tadi poin tadi, bahwa kita memposisikan diri sebagai seorang pembaca. Ada lagi yang bisa kita share ke teman-teman, atau kita udah sih ya kurang lebih ada 10-9 alasan yang tadi kita sudah jabarkan, dan itu semoga bisa membantu teman-teman menjadi bahan pertimbangan dan supaya kita semakin aware lagi lah sama hal seperti itu, dan bisa menghindari dan meningkatkan peluang paper kita untuk diterima. Oke, itu aja dari video kita kali ini. Semoga berguna dan mencerahkan teman-teman semuanya dan bisa membantu. Dan tunggu kita di video-video yang lain, dan jangan lupa untuk like video ini atau video-video kita yang lain juga, dan juga komen juga jika ada hal-hal yang menarik, ide yang menarik, atau mungkin ada pengalaman teman-teman di reject karena alasan-alasan khusus sepele dan tidak terpikirkan oleh kita. Silakan aja di komen juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, lalu share juga ke teman-teman yang lain atau bisa menolong yang lain. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye.